kalian bahwa peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia? Manfaat itu antara lain untuk perencanaan jaringan transportasi. Bagaimanakah pola dan ciri ketampakan alam dari hasil pemetaan dan interpretasi foto udara? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Jaringan transportasi. Jaringan transportasi terdiri atas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi. Prasarana transportasi adalah segala sesuatu yang secara fisik menunjang terselenggaranya proses transportasi seperti jalan, terminal, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. Jadi, jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian prasarana transportasi yang membentuk simpul transportasi yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan. Pada jaringan pelayanan transportasi, terdapat susunan rute pelayanan transportasi yang menghubungkan ruang lalu lintas. Contohnya, rute KRL Solo Yogyakarta berawal dari stasiun Solo Balapan, lalu ke stasiun Purwosari, stasiun Gawok, stasiun Delanggu, stasiun Ceper, stasiun Klaten, stasiun Srowot, stasiun Brambanan, stasiun Maguwo, stasiun Lempuyangan, dan berakhir di stasiun Yogyakarta. Ruang lalu lintas adalah ruang gerak sarana dan prasarana transportasi yang dilengkapi oleh fasilitas untuk mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi. Keterangan gambar. Ruang lalu lintas adalah keseluruhan gambar, prasarana transportasi adalah jalan, dan logo bus mempresentasikan terminal. Sementara itu, simpul transportasi adalah tempat yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, membongkar atau memuat barang, mengatur perjalanan, serta tempat perpindahan antar moda atau intramoda, seperti terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan. Pada jaringan transportasi terdapat moda transportasi yang merupakan sarana transportasi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya, angkutan darat berupa bus, mobil, dan motor, angkutan laut berupa kapal cepat dan kapal barang, serta angkutan udara berupa pesawat dan helikopter. Jenis-jenis jaringan transportasi. Terdapat 8 jaringan transportasi, yaitu transportasi antar moda, transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa. Pertama, jaringan transportasi antar moda. Jaringan transportasi antar moda memfasilitasi pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam suatu perjalanan yang berkesinambungan. Contohnya, jarak dari stasiun ke terminal bus di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur sejauh 500 meter. Sehingga memudahkan penduduk berganti moda transportasi dari kereta api ke bus maupun dari bus ke kereta api. Jaringan transportasi jalan memfasilitasi pengangkutan penumpang dan barang lewat jalur darat melalui rangkaian jaringan jalan yang saling terhubung. Jaringan jalan dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Berdasarkan fungsinya, jaringan jalan dibedakan menjadi jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan primer adalah jaringan jalan untuk distribusi barang dan jasa antar wilayah. Contohnya, Jalan Raya Magelang Yogyakarta,
menghubungkan wilayah Magelang dengan Yogyakarta. Jaringan jalan sekunder adalah jaringan jalan untuk distribusi barang dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan. Contohnya, sebagai salah satu jalan utama di Makassar, Jalan AP Petarani digunakan sebagai distribusi barang dan jasa di Makassar. Berdasarkan peruntukannya, jalan dibedakan menjadi jaringan jalan umum dan jaringan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang ditujukan untuk lalu lintas umum. Jalan umum diklasifikasikan berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas angkutan dan berdasarkan statusnya. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk lalu lintas khusus. Contohnya adalah lalu lintas kegiatan pertambangan atau lalu lintas kegiatan perkebunan. Berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas angkutan, jalan umum diklasifikasikan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri adalah jalan umum yang melayani angkutan utama yang mampu menempuh perjalanan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi dan terdapat pembatasan jumlah jalan masuk secara berdaya guna. Contohnya adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pelabuhan, bandara, kawasan perdagangan regional, dan pergudangan. Jalan kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpulan yang mampu menempuh perjalanan jarak sedang dengan kecepatan rata-rata sedang dan memiliki pembatasan jumlah jalan masuk. Contohnya adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan jaringan jalan primer. Jalan lokal adalah jalan umum yang melayani angkutan setempat yang mampu menempuh perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan memiliki pembatasan jumlah jalan masuk. Contohnya adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder atau kawasan sekunder dengan perumahan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang melayani angkutan lingkungan yang hanya mampu menempuh perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah. Contohnya adalah jalan yang menghubungkan antar perumahan. Berdasarkan statusnya, jalan umum diklasifikasikan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor yang terdapat dalam sistem jaringan jalan primer, sehingga mampu menghubungkan antara ibu kota provinsi, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Contohnya adalah Jalan Pantai Utara atau Pantura di Pulau Jawa yang membentang dari kota Cilegon, Provinsi Banten, hingga ke kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor yang terdapat dalam sistem jaringan jalan primer, sehingga mampu menghubungkan antara ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten atau kota. Beberapa ibu kota kabupaten atau kota, serta jalan strategis provinsi. Contohnya adalah Jalan Kepahyang Pagar Alam yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jalan kabupaten terdiri atas jalan lokal yang terdapat dalam sistem jaringan jalan primer, sehingga mampu menghubungkan antara ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan. Beberapa ibu kota kecamatan, antara ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, jalan umum dalam jaringan jalan sekunder, serta jalan strategis kabupaten. Contohnya adalah Jalan Raya Bojong Sari di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Jalan kota terdiri atas jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder, sehingga mampu menghubungkan antara pusat pelayanan dan persil, antar persil, serta antar permukiman di dalam kota.
Contohnya adalah Jalan Rawamangun di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jalan desa terdiri atas jalan lingkungan yang menghubungkan antara kawasan dan permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Contohnya adalah Jalan Ngoro-Ngoro Ombo di Desa Ngelanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, jaringan transportasi kereta api. Jaringan transportasi kereta api memfasilitasi pengangkutan penumpang maupun barang lewat jalur darat, melalui rangkaian jaringan rel kereta api dan stasiun kereta api. Jaringan transportasi kereta api terdiri atas simpul berupa stasiun kereta api, dan alur lalu lintas berupa alur rute kereta api. Stasiun kereta api dapat dibedakan menjadi stasiun kereta api umum dan stasiun kereta api khusus. Stasiun kereta api umum adalah stasiun yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, baik pengangkutan penumpang maupun pengangkutan barang. Contohnya adalah Stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Stasiun kereta api khusus adalah stasiun yang digunakan untuk melayani kepentingan khusus karena dimiliki oleh badan usaha tertentu. Contohnya adalah Stasiun Khusus Kereta Api Pengangkutan Batu Bara di Sumatera Selatan. Keempat, jaringan transportasi sungai dan danau. Jaringan transportasi sungai dan danau memfasilitasi pengangkutan penumpang dan barang melalui angkutan sungai maupun angkutan danau. Jaringan ini terdiri atas simpul berupa pelabuhan sungai dan danau, serta ruang lalu lintas berupa alur melintasi sungai dan danau. Kelima, jaringan transportasi penyeberangan. Jaringan transportasi penyeberangan menghubungkan jaringan transportasi jalan maupun jaringan transportasi kereta api yang dipisahkan oleh perairan berupa sungai, teluk, danau, dan selat. Jaringan transportasi penyeberangan terdiri atas simpul berupa pelabuhan penyeberangan dan ruang lalu lintas berupa alur penyeberangan. Contohnya adalah pelabuhan penyeberangan Gilimanuk yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Keenam, jaringan transportasi laut. Jaringan transportasi laut adalah jaringan transportasi yang menghubungkan jaringan transportasi jalan maupun jaringan transportasi kereta api yang dipisahkan oleh perairan berupa laut. Jaringan transportasi laut terdiri atas simpul berupa pelabuhan laut dan ruang lalu lintas berupa rute pelayaran. Contohnya adalah Pelabuhan Sorong di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, yang merupakan salah satu dari 7 pelabuhan utama dari program Tol Laut Indonesia. Ketujuh, jaringan transportasi udara. Jaringan transportasi udara menghubungkan antar wilayah melalui udara. Jaringan transportasi udara terdiri atas simpul berupa bandara dan ruang lalu lintas berupa ruang udara yang berada di rute penerbangan. Contohnya adalah Bandara Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kedelapan, jaringan transportasi pipa. Jaringan transportasi pipa berperan mengangkut barang berupa gas dan cairan melalui pipa-pipa. Jaringan transportasi pipa terdiri atas simpul untuk memasukkan dan mengeluarkan barang berupa gas dan cairan, serta ruang lalu lintas berupa jaringan perpipaan. Contohnya adalah jaringan transportasi pipa untuk menyalurkan air bersih antar permukiman, yang dikelola oleh PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Manfaat peta untuk jaringan transportasi. Peta memiliki 5 manfaat untuk menganalisis jaringan transportasi, yaitu sebagai berikut. Pertama,
peta mampu memberikan informasi ke ruangan tentang jaringan jalan beserta klasifikasinya. Peta memiliki simbol-simbol yang berfungsi untuk membedakan objek-objek yang berbeda di permukaan bumi, termasuk jenis-jenis jalan. Contohnya adalah jaringan jalan beserta klasifikasinya yang terdapat di jalan nasional dan jalan provinsi di Provinsi Riau. Jalan nasional tergambarkan dengan garis hijau dan merah jambu tebal. Jalan nasional merupakan jalan yang dikelola oleh Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi 4 kelompok, yakni arteri primer, kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Jalan provinsi tergambarkan dengan garis berwarna biru tua yang merupakan penghubung ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Kedua, peta mampu menampilkan jaringan transportasi secara utuh di dalam suatu wilayah beserta keterkaitannya dengan wilayah lain di sekitarnya. Peta dibuat untuk menampilkan aneka objek yang terdapat di wilayah pemetaan, termasuk jaringan transportasi berupa jaringan jalan. Contohnya adalah semua jaringan jalan di Provinsi Lampung ditampilkan dalam peta jaringan jalan Provinsi Lampung dengan klasifikasi jalan nasional dan jalan provinsi. Dapat dilihat bahwa jalan nasional berwarna coklat muda dan jalan provinsi berwarna coklat tua. Dari peta tersebut, kita dapat memahami bahwa akses jalan provinsi dan jalan nasional di Provinsi Lampung tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kota dan kabupaten di Provinsi Lampung sudah saling terhubung. Ketiga, peta mampu memberikan gambaran tentang ukuran, luas, dan jarak jaringan transportasi. Dalam pembuatan peta, digunakan skala. Skala adalah perbandingan ukuran antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Selain menggunakan skala, peta juga menggunakan proyeksi untuk memindahkan objek-objek yang semula berada di permukaan bumi berupa bidang lengkung ke atas permukaan kertas berupa bidang datar. Dengan demikian, ukuran, luas dan jarak antar objek pada peta dapat bersesuaian dengan ukuran, luas dan jarak antar objek di permukaan bumi. Contohnya, berdasarkan peta jaringan jalan nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kita dapat mengetahui bahwa panjang ruas jalan nasionalnya adalah 247,91 km. Jaringan jalan dapat dilihat dengan garis berwarna hijau, kuning, dan merah yang berada hampir di seluruh bagian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mendapatkan jarak sebenarnya, kita dapat menggunakan benang dengan cara membentangkannya mengikuti peta jaringan jalan nasional. Benang tersebut kemudian dibentangkan pada penggaris. Setelah angkanya didapat, angka tersebut dikalikan dengan skala peta. Misalnya, setelah benang dibentangkan sepanjang jalan nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada peta, benang diukur dengan penggaris dan didapatkan panjang benang sebesar 82,6 cm. Pada peta tertulis skala batang dengan interval setiap sentimeter ialah 3 km. Skala peta sebesar 3 km diubah ke sentimeter, menjadi 1 banding 300.000, sehingga 82,6 dikali 300.000, sama dengan 24.780.000 cm atau 237,78 km. Perbedaan penghitungan jarak menggunakan benang dengan jarak sebenarnya diakibatkan oleh pengukuran benang dengan menggunakan penggaris hanya mencapai tingkat ketelitian 0,1.
Keempat, peta mampu membantu perencanaan jaringan transportasi dengan menampilkan indikator tertentu, seperti kontur wilayah, elevasi, kondisi iklim, dan jenis tanah. Peta, terutama peta tematik yang memiliki tema tertentu, akan sangat membantu dalam menampilkan data-data yang diperlukan untuk merancang suatu jaringan transportasi. Contohnya, dalam merancang jaringan transportasi kereta api, diupayakan agar jalur kereta tidak melewati wilayah dengan perbedaan elevasi yang curam. Pada gambar yang dibandingkan dapat dilihat bahwa persebaran jaringan transportasi kereta api cenderung melewati wilayah yang datar dan tidak melewati pegunungan. Kelima, peta mampu membuat analisis jaringan transportasi menjadi lebih terfokus. Objek-objek yang ditampilkan pada peta telah dipilih terlebih dahulu, sehingga yang ditampilkan hanya objek-objek penting sesuai tujuan kegiatan pemetaan. Pemfokusan ini akan mempermudah para perencana untuk melihat dan menganalisis jaringan transportasi. Contohnya, peta jaringan jalan Kabupaten Kuningan hanya menampilkan objek berupa jaringan jalan yang ada di wilayahnya, yaitu jalan kolektor primer dan jalan lokal, serta bentuk medan wilayah. Data berbentuk medan digunakan untuk menganalisis jaringan transportasi dengan menggambarkan bentuk medan yang dilewati jalan. Selain itu, dalam peta tersebut, objek-objek lain yang dianggap tidak penting dihilangkan. Manfaat penginderaan jauh untuk jaringan transportasi. Penginderaan jauh adalah cara merekam objek, daerah, atau fenomena dengan menggunakan alat perekam tanpa kontak langsung, atau bersinggungan dengan objek atau fenomena yang dikaji. Penginderaan jauh akan menghasilkan citra penginderaan jauh, baik citra foto maupun citra non-foto. Citra penginderaan jauh memiliki 3 manfaat untuk menganalisis jaringan transportasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, penginderaan jauh mampu memberikan informasi terbaru tentang kondisi jaringan transportasi. Kemampuan penginderaan jauh untuk merekam kondisi objek di permukaan bumi, termasuk jaringan transportasi, membuat penginderaan jauh dapat diandalkan untuk menyajikan informasi yang paling aktual. Penginderaan jauh memanfaatkan wahana yang membawa sensor sehingga dapat merekam informasi di permukaan bumi lebih cepat dibandingkan dengan melakukan peninjauan melalui darat. Contohnya, dengan menggunakan citra foto udara yang diambil dengan drone, polisi lalu lintas dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi terbaru. Informasi itu antara lain tentang kondisi jaringan transportasi, termasuk tentang kondisi kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah. Contoh udara ini sangat diperlukan pada peristiwa dan lokasi tertentu, seperti pada libur Tahun Baru 2017 di wilayah Tol Ciawi yang mengarah ke Puncak Bogor. Kedua, penginderaan jauh mampu memberikan informasi jaringan transportasi di wilayah yang luas dalam waktu serentak. Penginderaan jauh dalam jaringan transportasi dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi jaringan transportasi secara serentak dengan lingkup wilayah yang luas. Hal itu disebabkan sensor pada beberapa penginderaan jauh memiliki kemampuan perekaman wilayah yang luas, karena dibawa oleh wahana yang terbang tinggi, seperti satelit. Seperti yang pernah kita pelajari pada kelas 10, makin terbang tinggi sebuah wahana penginderaan jauh, makin besar luasan area perekamannya. Contohnya, hasil interpretasi foto udara yang diambil dengan menggunakan drone mampu menampilkan lengangnya lalu lintas di wilayah sekitar Masjid Raya, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada citra foto udara tersebut, tampak hanya ada sedikit mobil di jalan dengan warna abu kehitaman,
dengan corak garis warna putih di tengahnya. Ketiga, penginderaan jauh mampu meningkatkan keselamatan dan keamanan berbagai jenis jaringan transportasi. Penginderaan jauh dapat digunakan hampir setiap waktu dan dapat menjangkau lokasi-lokasi yang sulit sekalipun. Hal ini tentunya akan mempermudah evakuasi dan pengiriman bantuan dalam situasi tertentu, seperti kecelakaan transportasi. Contohnya, interpretasi citra foto berupa foto udara yang diambil dengan menggunakan drone merekam peristiwa kecelakaan kereta api di Welland, Victoria, Australia. Kesimpulan, jaringan transportasi terdiri atas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian prasarana transportasi yang membentuk simpul transportasi dan dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk kesatuan. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute pelayanan transportasi yang menghubungkan ruang lalu lintas. Jaringan transportasi terdiri atas berbagai jenis. Analisis jaringan transportasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG. 5 pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi adalah sebagai berikut. Pertama, peta mampu memberikan informasi keruangan tentang jaringan jalan beserta klasifikasinya. Kedua, peta mampu menampilkan jaringan transportasi secara utuh di dalam suatu wilayah beserta keterkaitannya dengan wilayah lain di sekitarnya. Ketiga, peta mampu memberikan gambaran tentang ukuran, luas, dan jarak jaringan transportasi. Keempat, peta mampu membantu perencanaan jaringan transportasi dengan menampilkan indikator tertentu, seperti kontur wilayah, elevasi, kondisi iklim, dan jenis tanah. Kelima, peta mampu membuat analisis jaringan transportasi menjadi lebih terfokus. 3 pemanfaatan penginderaan jauh untuk jaringan transportasi adalah sebagai berikut. Pertama, penginderaan jauh mampu memberikan informasi terbaru tentang kondisi jaringan transportasi. Kedua, penginderaan jauh mampu memberikan informasi jaringan transportasi di wilayah yang luas dalam waktu serentak. Ketiga, penginderaan jauh mampu meningkatkan keselamatan dan keamanan berbagai jenis jaringan transportasi.